Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Enrico. Di video kali ini saya akan membuat video bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis dari nol, ya. Jadi kalian belum memiliki bisnis apa-apa dan ingin memulai bisnis, tontonlah video ini. Sebelum kita memulai bisnis atau melangkah dari step yang pertama, kita harus membuat planning terlebih dahulu untuk bisnis kita. Jadi untuk membuat planning, kita jangan membuat planning yang terlalu kompleks atau terlalu ruwet, tapi buatlah planning yang sesimpel mungkin dan memungkinkan untuk kita untuk melakukan sesegera mungkin. Di sini kita akan bahas 3 step ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas mulai dari step yang pertama. Setelah kita membuat planning bisnis apa atau mungkin planning perjalanan bisnis kita, step pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan apa yang bisa kita tawarkan ke orang lain. Dalam hal ini kita bisa menawarkan 2 hal ya teman-teman ya. Yang pertama adalah produk. Jadi kita menawarkan ke orang lain berupa produk, atau kita menawarkan ke orang lain berupa jasa. Jadi keduanya ini kita bisa sebut sebagai step pertama, yaitu ide produk atau jasa yang mau kita tawarkan ke orang. Setelah kita menentukan produk atau jasa apa yang mau kita tawarkan ke orang lain, kita harus tahu bahwa produk atau jasa tersebut diperlukan oleh orang lain dan bisa mendapatkan atau mendatangkan keuntungan bagi kita. Gimana caranya kita mengetahui apakah bisa mendatangkan keuntungan untuk kita? Jadi kita harus hitung ya teman-teman, untuk produk atau jasa yang kita tawarkan, kita harus hitung terlebih dahulu HPP dari produk atau jasa tersebut berapa. Dan pada saat kita survei di pasar, produk atau jasa kita itu dijual oleh kompetitor kita dengan harga berapa. Jika ada selisih antara HPP dan harga jual dari kompetitor kita, maka selisih tersebut adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ya, setelah kita menentukan produk atau jasa apa, dan kita sudah mengetahui bahwa produk dan jasa kita itu bisa mendatangkan keuntungan buat kita, kita mulailah melangkah ke step yang kedua, yaitu menjual. Ya. Di step kedua ini adalah step yang terpenting ya teman-teman ya. Jadi apapun produk dan jasa yang kita tawarkan, kalau kita tidak menjualnya ke orang lain, itu tidak bisa mendatangkan keuntungan untuk kita. Jadi di step yang kedua ini kita harus tahu bahwa menjual produk atau jasa itu ada 2 macam. Yang pertama adalah secara aktif, yaitu kita memperluas jaringan kita, teman-teman kita perbanyak, dan menawarkan produk atau jasa tersebut ke teman-teman atau jaringan yang sudah kita kenal. Yang kedua, kita menawarkan secara pasif, yaitu dengan cara mungkin kita posting di sosial media, iklan di Google Ads, Instagram Ads dan sebagainya, atau sebar brosur dengan mengharapkan orang yang membaca iklan dan brosur tersebut akan kembali ke kita untuk membeli produk atau jasa kita. Jadi kedua cara, baik aktif maupun pasif, ini lebih baik kita lakukan bersama-sama ya teman-teman ya. Jadi kita tetap aktif menawarkan ke komunitas kita, ke teman-teman kita, sambil kita beriklan di sosial media. Jadi 2 cara penjualan ini kita lakukan secara bersama-sama. Di step yang kedua ini kita juga bisa mendapatkan keuntungan lain selain dari kita bisa menjual produk atau jasa kita, yaitu kita bisa mendapatkan feedback dari teman-teman atau dari customer-customer yang sudah memakai produk atau jasa kita.
Dari feedback ini kita nanti bisa mengetahui apakah produk atau jasa kita ini bisa berlanjut untuk kita jual atau tidak. Feedbacknya bervariasi ya teman-teman ya, mungkin dari servis kita gimana, bagus atau tidak. Kalau makanan mungkin dari rasa. Kalau jasa desain mungkin dari desain kita itu bisa diterima banyak orang atau tidak. Atau mungkin dari feedback mengenai harga kita kemahalan atau kemurahan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dari feedback yang kita dapatkan, kita harus rangkum untuk bisa semakin hari membuat bisnis kita semakin baik. Di step yang kedua ini kita juga harus melakukan pembenahan jika kita mendapatkan feedback yang kurang baik. Ya, setelah kita melewati step 1 dalam menentukan ide bisnis untuk produk atau jasa apa, step kedua kita sudah mulai menjual dan memberikan perbaikan dari feedback customer yang kurang baik. Di step ketiga kita akan belajar yaitu cara menjalankan bisnis atau operasional bisnis. Di tahap ketiga ini kita jangan terjebak dengan kita sebagai business owner itu melakukan hal-hal yang bersifat operasional yang seharusnya bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu karyawan kita. Karena pada dasarnya fungsi business owner itu lebih fokus untuk melakukan hal-hal yang bersifat pengembangan atau planning ke depan untuk bisnis kita. Jadi alangkah baiknya dari 100% kita sebagai business owner, 80% kita harus fokus melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan bisnis kita. Sisa yang 20% kita lakukan adalah hal-hal yang bersifat operasional, mungkin dengan mengecek kinerja karyawan kita, mengecek gimana keuangan perusahaan dan sebagainya. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan kebalik ya teman-teman ya. Jadi 80% kita melakukan hal-hal yang bersifat operasional, sedangkan untuk pengembangan bisnis kita hanya 20%. Otomatis nanti bisnis kita akan mungkin perlambatan untuk pengembangan atau stuck di tengah jalan, tidak bisa berkembang lagi. Ya itu teman-teman tips untuk kalian yang belum memulai bisnis tapi ingin memulai bisnis. Saya sudah memberikan tips secara simple, mudah. Cuman kembali lagi ke kalian, sesimpel apapun tips atau langkah-langkah yang dikerjakan, kalau kalian tidak melangkah, kalian tidak akan pernah bisa memulai bisnis ini. Ya, sampai di sini teman-teman. Semoga video ini bisa membantu kalian yang ingin memulai bisnis dari nol. Pesan saya, setelah mempelajari ini, jangan banyak berpikir, langsung saja melangkah dari step yang pertama, yaitu kalian harus menentukan produk atau jasa apa yang kira-kira kalian mau tawarkan ke teman-teman kalian. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil dan sukses selalu. Ya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kalau video ini mungkin mau di-share ke teman, silakan di-share. Semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, bye-bye.